Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Hari ini kita membahas hadis tema iddatun nisa, yakni masa tunggu perempuan, baik ditinggal suaminya sebab cerai atau ditinggal suaminya sebab suaminya meninggal dunia. Wa anha anna imra'atan qalat, dari Ummu Salamah, ia menjelaskan sesungguhnya seorang perempuan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ibnati mata anha zaujuha, sesungguhnya putriku ditinggal mati oleh suaminya. Wa qad ishtakat ainaha, dan ia merasakan matanya sakit. Afanak khuluha, bolehkah aku memberikan celak padanya? Qala la, Nabi mengatakan jangan. Muttafaqun alaih, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur periwayatan yang sama, yakni dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Hadirin, hadis ini bicara tentang etika, bicara tentang akhlak perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya. Seperti kita ketahui dalam hadis-hadis yang sebelumnya, ya, bahwa kalau perempuan diceraikan oleh suaminya, maka ia menjalani masa iddah 3 kali masa suci atau salasata quru'in. Apabila ia tinggal mati oleh suaminya, maka seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ia menjalani masa iddah arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian di antara etikanya atau akhlaknya bahwa ia tidak boleh bersolek, tidak boleh menghadiri majelis-majelis yang tidak mendesak kepentingannya, ya. Ya, mungkin semacam acara manten, ya. Di tempat kita manten itu kan ada macam-macam acaranya. Ada acara yang paling penting adalah akdun nikah, ya. Tapi ada juga acara yang sifatnya seremonial, yang sifatnya ya satu proses di mana masyarakat memberikan tahniah atau ucapan selamat kepada mempelai yang baru melangsungkan akad nikah beberapa saat sebelumnya. Nah, dalam hadis ini diterangkan bahwa di antara etika perempuan yang sedang menjalani masa iddah, ia tidak boleh bersolek. Karena kalau ia bersolek, sama saja artinya mengundang laki-laki untuk mengerubutinya, ya, atau untuk meminangnya. Nah, sementara perempuan yang menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan, ya, kecuali ia menerima rujuk dari suami yang menceraikannya sementara masa iddahnya belum selesai. Oh, apa namanya? Sinyalnya kok tiba-tiba hilang. Kan timnya saya.
Baik. Kata-kata atau maksud dari afanakhuluha dan dihubungkan dengan waqad istakat ainaha. Jadi ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ibnati mata anha zawjuha. Ya Rasulullah, putri saya ditinggal mati oleh suaminya sehingga ia menjalani masa iddah. Waqad ishtakat ainaha, dia mengeluh matanya sakit. Sementara waktu itu obat atau cara untuk menyembuhkan sakit mata adalah memberi celak. Di bawah matanya itu dikasih celak. Nah, sementara celak bagi perempuan juga sesuatu yang sifatnya bersolek. Dengan bercelak matanya menjadi indah, dengan bercelak matanya menjadi cereng, kan begitu, karena dengan bercelak ya. Nah, karena bercelak adalah bagian dari bersolek, ketika ibundanya bilang, bolehkah aku memberi celak padanya? Nabi mengatakan jangan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani masa iddah tadi tidak boleh bersolek, tidak boleh keluar masuk salon kecantikan untuk make up ya. Karena kalau ketok murup, waduh, diuber ambek Mas Yanto ngono. Sehingga bercelak itu adalah bagian dari bersolek. Sehingga secara umum bersolek bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah itu dilarang ya. Kalau jatuh hukumnya ya haram, karena al aslu fin nahyi litahrim. Baik, hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala tuliqat khalati, bibiku ditalak suaminya. Fa'aradat antahudda nakhlaha, kemudian ia ingin memotong, dalam kurung merapikan pohon kurmanya. Fazajaroha rajulun, kemudian ia didampak oleh seorang laki-laki, antakhruja, sekiranya ia keluar. Fa'atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia datang menemui Nabi, dalam arti melaporkan kejadian itu. Faqala, kemudian Nabi mengatakan kepada perempuan yang fa'aradat anta judda tadi, juti nakhlaki, potonglah pohon kurmamu, fa innaka asa, maka sesungguhnya engkau barangkali saja anta saddaki, bisa bersedekah dengan hasil kurmamu, au taf'ali ma'rufan, atau berbuat kebaikan ya. Rawahu Muslim, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini pengalaman Jabir bin Abdullah tentang bibinya yang ditalak oleh suaminya. Ya, kalau sekarang bule bude dari jalur ibu, karena dalam bahasa Arab bule bude kita atau paklik pakde kita dari jalur ibu dan dari jalur ayah itu berbeda namanya. Kalau bule kita atau bude sama saja dari jalur ibu namanya kholah, kholatun. Kalau paklik pakde kita dari jalur ibu kita namanya kholun. Kalau dari jalur ayah itu adalah ammun dan ammatun ya. Ammi, paman saya, pakde saya. Ammati, bulik saya, bude saya ya.
Dan dalam budaya Arab itu sama dengan budaya kita. Kita kan kalau tidak kenal orang, ya waktu kita kecil kan mesti bilang apa? Pak Lek kan ya. Pak Lek tumbas bakso. Pak Lek tumbas tahu tek. Walaupun kita tidak kenal kita bilang Pak Lek. Bukan berarti aku dulure makmu ta, ya bukan begitu. Ya. Tapi Pak Lek di situ nama penghormatan ya. Sama di Arab itu kalau kita tidak kenal orang dan orang itu usianya lebih tua dari kita panggil ya ammi, hai paman itu. Ya sama dengan kita panggil orang yang usianya lebih tua dari kita yang kita tidak kenal, kemudian kita panggil Pak Le atau Pak D. Ya. Nah kemudian Jabir menceritakan bibinya yang menjalani masa iddah tadi ingin untuk memotong, ya dalam arti memanen pohon kurmanya. Kemudian ada orang laki-laki tahu perempuan yang menjalani masa iddah itu keluar rumah ya, dan siap-siap akan pergi ke kebun kurma. Kemudian laki-laki itu mengkritiknya dalam arti mendampratnya. Bukankah kamu masih menjalani masa iddah, kok berani-beraninya keluar rumah? Loh apa memang kalau perempuan menjalani masa iddah itu tidak boleh keluar rumah? Kira-kira begitu dialognya, sehingga merasa memperoleh perlakuan yang tidak baik dan dasarnya adalah agama. Maka perempuan ini lapor kepada Nabi. Fa'atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Nabi untuk menceritakan hal ikhwal yang ia alami. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, bal juddi nakhlaka, tetapi potonglah kurmamu, fa innaki asa anta saddaki, mudah-mudahan engkau dengan perbuatanmu itu bisa bersedekah, au taf'ali ma'rufan, atau kamu berbuat kebaikan ya, dengan kurma yang kamu dapat dari kebunmu tadi ya. Jadi bukan berarti kalau perempuan itu menjalani masa iddah kemudian ibarat hidup di dalam penjara ya. Padahal ini zaman Nabi loh. Nabi sudah memberikan keleluasaan yang sebaik itu. Nah, apalagi zaman sekarang di mana kehadiran perempuan di wilayah publik sedemikian kuatnya. Pilgub Jawa Timur nanti kalau jenengan milih, siapapun yang dipilih yang berhasil menjadi pemenang pasti perempuan. Karena ketiga-tiga cagup itu adalah perempuan ya. Siapapun yang dipilih yang menang perempuan ya. Coba bayangkan, sedemikian kuatnya pada zaman sekarang ini kehadiran perempuan di wilayah publik. Lah misalnya gubernur perempuan, kemudian suaminya meninggal dunia, terus singitan di dalam kamarnya 4 bulan 10 hari, lah macet gubernuran, tidak ada yang ngurus, wong dia gubernur. Perempuan pegawai negeri yang punya kewajiban untuk hadir setiap hari. Kalaupun ia ditinggal mati oleh suaminya, ya memang ada cuti kematian, tapi ya tidak sampai 4 bulan 10 hari lah. Kalau 4 bulan 10 hari gak masuk kantor, ya dilereni sama bosnya. Kon niat nyambut gawe ta enggak begitu. Ya karena perempuan sekarang ya tidak seperti dulu. Banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan yang sangat baik. Di Rut Pertamina pernah perempuan ya, dan lain sebagainya. Ya.
Enggak, ya dia kan dihitung sendiri karena kalau masa iddahnya karena suaminya mati ya berdasarkan surat kematian. Lah surat kematian itu nanti dipakai atau dilampirkan saat ia sekiranya menikah lagi. Kalau masa iddah yang ia lakukan sebab talak atau dicerai oleh suaminya, ya apa namanya, surat cerainya itu yang ia bawa ke KUA kalau ia ingin menikah lagi, sehingga KUA-nya melihat, oh sampean durung wayahe iki kesusu wae. Lah iya, kan ada suratnya itu. Ya. Wa an Furai'ata binti Malik anna zawjaha kharaja fi talabi 'abdin lahu fi talabi a'budin lahu faqataluhu qalat fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam an arji ila ahli fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu wala nafaqatan faqala na'am falamma kuntu fil hujrati nadani faqala umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah qalat fa'tadattu fihi arba'ata asyuri wa asyra qalat faqadha bihi ba'da dzalika Utsman akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wadh-Dhuhli wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Dari seorang sahabiyah atau sahabat Nabi yang perempuan namanya Furai'ah binti Malik, anna zawjaha, sesungguhnya suaminya, kharaja, keluar rumah, fi talabi abudin lahu, untuk mencari budak-budaknya yang lari atau tidak pulang ke base camp. Faqataluhu, kemudian budak-budak itu justru membunuhnya, ya. Artinya kemudian ia mati sehingga istrinya yang bernama Furai'ah binti Malik tadi menjalani masa iddah. Fasa'altun nabiyya, kemudian aku bertanya kepada Nabi, an arji ila ahli, sekiranya aku pulang ke keluargaku, ya, ke keluarga induknya. Kenapa? Fa inna zauji, karena suamiku, lam yatruk li maskanan tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan tempat tinggal untuk aku, wala nafaqatan, juga tidak meninggalkan harta yang bisa aku pakai menghidupi diriku. Faqala, Nabi mengatakan na'am, ya. Nabi mengizinkan Furai'ah untuk kembali kepada keluarga asalnya. Falamma kuntu fil hujrati, tatkala aku berada di dalam kamar, nadani, beliau memanggilku. Faqala, kemudian beliau mengatakan, umkuthi fi baitiki, tinggallah kamu di rumahmu, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai masa iddahmu habis, ya. Hatta, sehingga yablugha, sampai opo alkitabu, ketentuan, ajalahu, pada waktunya, maksudnya sampai masa iddahnya selesai, yakni 4 bulan 10 hari. Qalat, kemudian iya, yakni Furaidah tadi berkata, fa'taddatu, kemudian aku menjalani masa iddah fihi, di dalamnya, yakni di dalam kembali kepada maskan tadi, arba'ata asyhuri wa asyra, selama 4 bulan 10 hari.
Qalat, ia cerita, faqadha bihi, kemudian memutuskan dalam arti membuat kebijakan dengannya, dengan kasus dia tadi, bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu tetap diizinkan tinggal di rumah suaminya tadi selama 4 bulan 10 hari, walaupun itu bukan rumah dia. Faqadha bihi ba'da dzalika Utsmanu, ya, setelah itu, ya, ini pada babakan sejarah berikutnya Utsman juga membuat kebijakan seperti itu, bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya berhak menempati rumah itu sampai ia menyelesaikan masa iddahnya. Ya kan, bisa saja yang namanya orang, ya, misalnya saya menikah, kemudian saya tetap berkumpul dengan keluarga besar saya, terus istri saya boyong ke rumah induk yang saya tempati bersama keluarga besar saya. Ketika saya meninggal dunia, kan ini bukan rumah saya, rumah bapak saya, rumah emak saya. Wong saya dulu hanya nempati saja di situ, ya. Tapi bukan berarti begitu suaminya meninggal dunia terus perempuan ini langsung keluar dari rumah itu, mengingat atau menyadari bahwa itu adalah bukan rumah suaminya tapi rumah keluarganya. Tidak seperti itu. Nabi mengatakan bahwa ia berhak untuk menempati rumah itu selama menjalani masa iddahnya, ya. Dengan demikian maka perempuan yang menjalani masa iddah tadi masih berhak memperoleh nafkah dari keluarga suaminya, ya, setidaknya tadi menempati rumah itu selama menjalani masa iddah, juga dikasih makan dan seterusnya. Nah, tapi kalau itu rumah suaminya, kan ia adalah bagian dari ahli waris suaminya, kan. Karena dalam hukum waris Islam, kalau perempuan ditinggal mati suaminya, ya, sementara suaminya itu meninggalkan harta dan punya anak, maka dia memperoleh 1/8 dari harta suaminya. Itu di luar harta bersama, ya. Kalau itu harta bersama, ya memang dia ambil separuh sebelumnya, seperti yang pernah kita jelaskan saat kita dulu menjelaskan masalah faraid, ya. Hadis berikutnya, wa an Fatimah binti Qais qalat, ia berkata, ya Rasulullah, inna zawji talaqani thalathan wa akhafu ayyuqtahama alayya. Qala fa amaraha fatahawwalat. An Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais, qalat, ia berkata, dalam arti mengadu kepada Rasulullah, atau dalam bahasa sekarang namanya berkonsultasi kepada Rasulullah. Ia bilang, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inna zawji, sesungguhnya suamiku, talaqani thalathan, mentalak saya, menceraikan saya dengan 3 kali talak, ya, sehingga talaknya talak bain kubro, ya. Suaminya tidak bisa kembali kepada dirinya kecuali perempuan itu menikah secara natural, secara alami, dan diceraikan oleh suaminya yang baru secara alami pula, bukan rekayasa, ya. Baru suaminya atau mantan suaminya boleh meminangnya, ya. Tapi perempuan yang bernama Fatimah binti Qais ini cerita, ya Rasulullah, inna zawji talaqani thalathan, sesungguhnya suamiku mentalakku dengan talak 3, wa akhafu ayyuqtahama alayya, aku takut
digoda laki-laki kalau ada di sini. Selama menjalani masa iddah dia takut digoda laki-laki. Qala, periwayat mengatakan fa'amaroha, kemudian Nabi memerintahkannya dalam kurung untuk meninggalkan rumah itu, ya. Karena ia minta izin untuk pulang ke rumah keluarga besarnya, ya. Fatahawwalat, kemudian ia berpindah, yakni berpindah menuju rumah keluarga besarnya. Karena di sana kan ada orang tuanya, ada saudara-saudaranya, artinya banyak yang melindunginya kalau sekiranya tidak seperti di rumah mantan suami yang menceraikannya itu, ya. Nanti malah diganggu orang. Ya, sehingga spirit ya dari hadis ini, jadi spirit sebenarnya sama dengan yang kita baca di awal tadi, bahwa perempuan yang menjalani masa iddah itu harus menjaga dirinya, ya, supaya tidak menjadi magnet ya bagi laki-laki yang melihatnya, sehingga ia ya sedapatnya tidak usah menghadiri acara-acara yang sifatnya tidak perlu, juga tidak boleh bersolek dan lain sebagainya, ya. Bahwa kemudian ya tetap keluar rumah untuk tujuan-tujuan yang sangat penting, ya, misalnya seperti yang kita sampaikan tadi, karena ia ASN di sebuah sekolah lah, kalau tidak masuk 4 bulan gimana nanti disanksi oleh, ya, kecuali kemudian ada perundang-undangan yang mengatakan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya akan memperoleh masa cuti 4 bulan 10 hari sebagaimana masa iddahnya. Saya kira itu malah baik, itu sangat memperhatikan kemaslahatan atau kondisi psikologik perempuan yang kesusahan tadi. Walaupun tidak sesederhana itu, ya. Karena kalau orang sudah terbiasa ngajar misalnya setiap hari, 1 minggu aja tidak ngajar, itu rasanya seperti ada sesuatu yang hilang, ya. Waktu saya menempuh pendidikan S2 di UIN Yogyakarta tahun 1994 tidak salah, ya, tahun 1994, karena selesainya 1996, ya. Itu kan saya meninggalkan ngajar di kampus Unmu waktu itu, ya. Juga meninggalkan ngajar di tempat-tempat kursus agama yang lainnya. Rasanya kok gak enak gitu. Biasanya ngajar di Jogja harus berjibaku, ya, benar-benar sungguh-sungguh belajar di sana, terus tapi ya dikuat-kuatkan begitu. Sehingga ya cukup lama di Jogja. S2 dan S3 saya kan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dulu namanya IAIN Sukijo, ya. Sunan Kalijogo namanya UIN Sukijo, disingkat Sukijo. Kalau di Jawa Timur ini UIN atau IAIN dikasih nama sesuai nama-nama tokoh NU, ya. Ada sana itu Jember UIN Ahmad Siddiq, ya, karena ada tokoh NU di sana Ahmad Siddiq, ya. Nanti macam-macam itu, ya. Ruang-ruang di UIN sih ada
ruang yai ini, gedung yai itu, sini yai itu. Yai tuwek ya. Gak tuwek ya gak yai, namanya saja yai. Wa an Amr ibn al-As qala la tulbisu alaina sunnata nabiyina iddatu umil walati idza tuwfiya anha sayyiduha arba'ata asuri wa asyra, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahhahahu al-Hakim wa 'allahu Daruqutni bil inqita' wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat innama al-aqra'u al-atharu akhrajahu Malik fi qissatin bi sanadin sahih. Dari Amr ibn al-As sahabat Nabi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, la tulbisu alaina sunnata nabiyina, janganlah kalian mengkaburkan atau mencampur adukkan sunnah Nabi kita kepada kita. Ingatlah, katanya dia, iddata ummil walad, masa iddahnya ummul walad ya. Ummu itu artinya ibu, walad artinya anak. Tapi istilah ummul walad itu adalah budak yang dinikahi oleh tuan pemiliknya tapi tidak dimerdekakan ya. Nah, kalau ada ummul walad ditinggal mati oleh tuan yang mengawininya, maka sama, ia menjalani masa iddah arba'ata asyri wa asyra, 4 bulan 10 hari ya. Kemudian ada tambahan dari Aisyah bahwa makna al-quru ya, itu al-aqra tadi adalah al-adhar suci, sehingga salah satu quru itu artinya adalah 3 kali masa suci. Karena kan di kalangan fuqaha ada yang mengatakan salah satu quru itu 3 kali masa haid, ada yang mengatakan salah satu quru itu adalah 3 kali masa suci. Dalam mazhab Aisyah dikatakan bahwa salah satu quru itu adalah 3 kali masa suci, dan itu yang dipakai oleh jumhur ulama, termasuk di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang dipakai di Indonesia. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.